Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga kita masih dapat sama-sama melangkahkan kaki ke Masjid Taqwa Muhammadiyah Ranting Sadawali ini. Dan tak lupa salawat dan salam berjunjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang oleh karenanya kita dibawa dari alam kegelapan hingga alam yang terang benderang dengan penuh ilmu pengetahuan pada saat sekarang ini. Yang kami hormati pimpinan ranting Muhammadiyah Sadabun Kayumun, pimpinan ranting Aisyah Sadabun Kayumun, bapak-bapak Muhammadiyah, ibu-ibu Aisyah yang hadir pada pengajian kita pada malam hari ini. Ada topik acara kita pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan oleh protokol, yang kedua nanti tausiah yang akan dibawakan oleh pembacaan ayat suci Al-Quran yang nantinya kami mintakan kepada saudara Zarnawi. Berikutnya tausiah oleh Al-Ustaz Mukhlis Siregar. Bapak Ustaz Mukhlis Burhan. Berikutnya pengumuman oleh pimpinan ranting Muhammadiyah Sadabun. Berikutnya juga penutup. Untuk mengawali pengajian kita malam hari ini dan mendapat berkah, marilah kita sama-sama membuka pengajian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya pembacaan ayat suci Al-Quran. Kami mintakan kepada saudara Zarnawi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله
وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Terima kasih kepada saudara yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga makna yang terkandung dalamnya menjadi berkah kepada kita semua. Berikutnya tausiah oleh Bapak Ustadz Mukhlis Bulungan. Kepada Bapak Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Arsalahu kafatan linnasi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idzni wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yahsinuna sun'a. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita semua untuk dapat mengikuti pengajian rutin pada malam hari ini. Serta salawat dan salam kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah SAW yang kita jadikan sebagai contoh di dalam hidup dan kehidupan kita. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Ranting Muhammadiyah, begitu juga Ibu Pimpinan Aisyah, Bapak Muhammadiyah, Ibunda Aisyah, Pemuda Muhammadiyah dan NA. Mudah-mudahan kehadiran kita di dalam mengikuti pengajian pada malam hari ini menjadi catatan ibadah bagi kita masing-masing. Bapak Muhammadiyah dan Ibunda Aisyah, adapun materi kajian kita pada malam hari ini sangat judulnya perkara-perkara yang merusak amal. Perkara-perkara yang merusak amal. Mula bahasanya sederhana, penggugur pahala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Kul
hal unabbiukum bil ahsarina a'mala. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu orang yang paling merugi perbuatannya? Isedu halak na paling merugi perbuatannya. Maka dijawab dalam ayat berikutnya, alladzina dolla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yahsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedang mereka mengira telah berbuat kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Mula bahasa itaon, anggoning ruannya lain ning Allah, merubahat do kebaikan nilai, padahal kebaikan nilai adalah sia-sia. Makanya judulnya adalah perkara-perkara yang merusak amal atau penggugur pahala. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 217 Allah berfirman, termasuklah ini penggugur pahala itu, wa may yartadid minkum, dan siapa di antara kamu yang murtad. Ahadonai dokon murtad Ibu Aisyah, ada dokon murtad keluar dari agama Islam. Jadi mula halakna keluar dari agama Islam idokon murtad. Mula halakna masuk ke agama Islam idokon muallam. Jadi orang-orang yang masuk Islam itulah orang yang mendapat hidayah. Itulah orang yang mendapat petunjuk. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diakui Allah adalah agama Islam. Jadi pahat dosen dari karang-karang ini dijolmai moyangkan nonang goraya marang agama Islam rupanya ini cocok rasanya. Contoh petinju kelas berat Mctesen. Nah, dulu kan nang Islam ni. Ya sekarang sudah Islam. Adong guse kalau nonton TV tarong bayu naginjam botak-botak. Dedi komputer negor ni. Islam ni. Adong guse to petinju sesuatu kornika tuata Muhammad Ali. Itu kan Rasul Ali. Garis tenta itu menjadi petinju ya, dia itu menjadi orang Islam. Ada musim tok sebaliknya pendeta doia, tapi dia itu masuk Islam, termasuk Yahya Waloni. Ada musim tong ustad doia menjadi Kristen usia ya. Bisa dikornia dong di belakang ini. Ustad kiran doia, jadi menjadi pendeta. Seperti saya putih, Aiman masuk dia Islam sama Yujatia. Wa may yartadid minkum, siapa di antara kamu murtad andinihi dari agamanya, fayamut maka dia mati, wa huwa kafir dan dia kafir, faulaika habitat a'maluhum, hapuslah amalan mereka, gugurlah pahala mereka. Mulai istilah ini komputer terdelete, terhapus semua kebaikannya. Fit dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Itu yang pertama. Jadi penggugur pahala itu termasuk orang yang murtad.
Bope bahat kebaikan niang gulung murtad doya, matar delet sudere matar hapus. Yang kedua, penggur pahala berikutnya adalah dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 5. Wa may yakfur bil iman. Siapa yang engkar setelah beriman, faqad habita hamaluh, maka hapuslah amalannya, gugurlah pahalanya, wa huwa fil akhirati minal khosirin, dan di akhirat termasuk dia orang yang merugi. Jadi medokon alak na ingkar, tidak mau menerima hukum Islam. Berikutnya, orang-orang yang gugur pahalanya adalah orang yang syirik. Tadi halak naman syarikaton Allah, halak naman duaon Allah, itu amalannya akan hapus, akan terdelet. Allah berfirman, walau asroku, dan sekiranya mereka menserikatkan Allah, habito anhum, akan hapuslah kebaikan mereka, hapuslah pahala mereka, maka yang malun, dengan apa-apa yang mereka perbuat. Bapak Muhammadiyah dan Ibunda Aisyah, syirik itu terbagi dua. Ada namanya syirik besar, disebut dengan syirik akbar. Yang kedua adalah syirik asghar. Asghar itu artinya kecil. Syirik akbar itu terbagi tiga. Pertama namanya syirik rububiyah. Nedokon syirik rububiyah, adanya keyakinan roh yang meninggal memberi manfaat. Ada keyakinan dia, roh yang meninggal itu bisa memberi manfaat. Jadi ada keyakinan ni dongan-dongan ta, nanggoi tada, nanggoi kamar upaten doon. Kayak itu kuburan manggil petunjuk. Karena kuburan itu dianggap kiramat, kayak itu sih. Bak kena soni bahak. Baru syirik yang kedua, asma wa sifat. Adanya keyakinan yang mengetahui yang gaib selain Allah. Adong depe keyakinan dia yang mengetahui yang gaib selain Allah. Jadi kunci-kunci yang gaib itu hanya Allah lah yang mengetahuinya. Maka na terjadi at cowok nang itabutui. Wa mata dari nafsum maja taksibu goda. Tidak tahu kita apa yang terjadi besok. Karena itu yang gaib. Wa mata dari nafsum biaya ardin tamut. Tidak seorang pun tahu di bumi mana dia akan mati. Karena itu yang gaib. Adong dalam sinipuanon dia meninggal di Jakarta. Adong bisa tuala Jakarta dia meninggal di sinipuanon. Itu semuanya yang gaib. Jadi orang-orang yang meyakini ada lagi yang mengetahui yang gaib selain Allah, itulah termasuk orang yang syirik itu. Termasuk hukum, termasuk para peramal. Jadi para peramal itu atau paranormal. Ini tangan niwa. Songonon ko niya. O sangan digan ko alak na sukses do uligi garis tangan mo niya. Dong di soni. Jadi termasuk na syirik deh. Ulang kita yakin na soni nanti. Yang ketiga, syirik uluhiyah. Artinya syirik dalam beribadah. Adong dia lagi beribadah isi DP syirikia. Buat kema barangkat melaksanakan rukun Islam na palimahon, di si DP tepung tawar, di si DP nakot mangubah. Padahal Allah menjelaskan pamangkana yarjuli ko arokbi. Siapa yang ingin bertemu dengan kuning Allah, fal yakmal amalan solihah. Hendaklah dia beramal soleh, wala yusrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia menserikatkan aku dalam beribadah dalam bentuk apapun. Kan jelas itu.
dalam bentuk apapun. Ang kita selamat dito, keluarga tado, na lain-lain na ikumta. Tengah sulit ang Muhammadiyah. Kadang-kadang Muhammadiyah termasuk anak itu andalan do. Termasuk sa unaw, begitu din ko Muhammadiyah di kampung ado. Pagpuno maraday di lompang di Staloto. Ison persoalan na. Jadi pamangkana yarjuli ko. Mula pordorwa ko pasurot awning Allah maramal ko. Dungi ulang serikat ko na dalam beribadah dalam bentuk apapun. Kan jelas tidak boleh menserikatkan. Baru yang syirik yang kecil atau syirik asghar itu masih terbagi 3. Pertama namanya syirik qauliyah. Naidokon qaul adalah perkataan. Dia bersumpah selain Allah. Yang kedua syirik fi'liyah, perbuatan, termasuk bejimat. Adong da kadang-kadang ngunit tahu talang ditambah di Soniwo di Pinggamon. Soal abit-abit. Si lom-lom nama musunna. Le partat ko ni Sonia. Baru syirik kolbi, termasuk ria dan sum'ah. Dari dokon sum'ah merasa dirinya lebih dari orang lain. Itu termasuk syirik. Ia mana ahana, ia mana uhuna, ia mana ehena. Mula dong na sumunina, itu adalah bagian dari syirik. Namanya adalah sum'ah. Dia merasa. Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, barang siapa yang telah menyekutukan seseorang dalam suatu amalan, artinya dia beribadah bukan karena Allah, karena seseorang yang mesti dikerjakan karena Allah, lalu dia meminta pahala di sisinya, maka sesungguhnya Allah adalah yang paling tidak membutuhkan untuk dipersekutukan. Jadi artinya adong dihadaki dia itu beribadah bukan karena Allah. Berikutnya penggugur pahala berikutnya adalah ria. Pamer. Mula sarudito. Pamer. Dalam Al-Quran Allah berfirman, kalladzina yunfikuna malahu ria'an nas. Seperti orang yang menyimpangkan hartanya karena ria terhadap manusia. Adong kejadian nawalami marimpak bayon nang usor. Jadi dong marimpak ini tulis luar niat. Iban hamba Allah ngai betutuk kan? Udah ribut dia. Nako ni dokon doguar kuninya. Yon termasuk naso ikhlas jode. Jadi halak nariai dia itu diketahui orang. Segoto ala kau au menawan nepengna, segoto ala kau na dermawan doa na ginjangan do sosialku, anggo inda bae nau nanggo lalu Mula dong na soninan terdelek me. Terhapus me pahala ni. Maka na dong sara carito bayon sangay naton nabatan impak niya. Tay tunara ko iya. Instruksi ya. O tuan ku aso lang masuk neraka aw ni. Tay nabatan impak umar ni. Betul deh. Bat impakmu. Tay nari ada ko. Saya buat walak ko tay namar keping ko. Jadi ria. Maka Allah membuat perumpamaan. Pamasaluhu kamasali sokwanin. Perumpamaan seperti batu. Alahi turok, ibarat ni batu dokon Allah. Batu. Diganjing ni batu adong tano, turok. Fa'asobahu wabilum fatarokahu solda. Roma dan potir. Ginjangan misalnya itu. Roma dan potir. Fa'asobahu wabilum fatarokahu solda. Batu
debu na diginyang ni baton, habis bebersih. Begitulah perumpamaan orang yang berimpak karena ria terhadap manusia. Artinya harus sudah hapus indah gunana. Gugur semuanya adalah pahala. Berikutnya, penggugur pahala berikutnya adalah menyebut-nyebut dan menyakiti hati penerimanya. Anggo ngabain na unang kumartingus dapur munia. Dong soalnya dong. Rupanya bayon baya, karena jo ikut kalah. Dari majikan naon, tarabitek pakuling na, terlambat dan akon. Amaninya, anggo ngabain na unang kumartingus dapur munia. Aduh nggak aduh, dari semangat ngaji, yang pernah ngaji semua kita on, nang berewan doko ni, arah nang walak nama ngaji, sebelum ucap ko ni kalimati, dipikir ko ni ade, mudah-mudahan pun bayar semua tersinggung deh ya, ini nama ngaji, sama ngaji itu, marapi purun ngamar rem. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni. Pemuna mariman ulang batalkon, ulang hapuskon pahalo ni sido kami bil manni dengan menyebut-nyebut. Olo anggo ngabain na au, hindi mo tayo ay na torang. Ano gusto niya? Gusto nga. Dia itu menyebut-nyebut. Rupanya lotian na lewat tidak nokon, dung sukses dengan nokon, ada permintaan niya ngai, nda terpenuhi dengan nokon, ime nokon niya, oh lo sugari nga ba na ngai buat gari na orang niya, sugari nga ba na nang may boto ya bulu na manis niya, mo coba nokon niya, itu namanya menyebut-nyebut. Ini bodong na penasungoni neninan, kebaikan-kebaikan kita itu akan terdelete, akan terhapuslah pahalanya. Jadi bopi adong kebaikan niwa indah toleh dokon. Itu maksudnya. Bil manni menyebut-nyebut, wal aja dan menyakiti hati penerimanya. Makanya dalam ayat lain, qaulun ma'rufun, perkataan yang baik, wa maghfirah dan memberi maaf, khairum min shadaqati yatba'uha aja, lebih baik daripada sedekah yang mengikuti menyakiti penerimanya. Maksudnya itu pun Allah, daripada menyiap 5.000 rutong lenon muning Allah, taina 5.000 yarong perkataanmu na menyayat-nyayat hatinya. Tamunan lebih nak kecuali, lebih baik kau itu mengucapkan perkataan yang baik. Maaf dulu udah nenek aku udah terbagi. Itu lebih baik kata Allah daripada ilahin di sini 5.000. Saya dong kata-kata niwa na sempat menyayat hati niya. Lebih baik. Berikutnya, penggugur pahala berikutnya adalah mendustakan takdir. Indah yakinnya takdir. Iman seorang hamba tidak dianggap sah kecuali dia beriman kepada takdir Allah, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Dia juga harus tahu bahwa bencana yang menimpanya bukan untuk menyalahkannya, dan apa yang membuatnya salah bukan untuk menimpakan bencana kepadanya. Semuanya ketentuan sudah ditentukan sebelumnya. Ulah bahasa Al-Quran ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa kitabim min qabli an nabraha inna zalika 'ala Allahi yasir. Sudah kejadian-kejadian na adong di permukaan bumi ning Allah, termasuk mesenari Palestina dan Israel marpora pada zaman non, termasuk kejadian-kejadian na adong di dirimu ning Allah. Namar penyakit mana lagi galau mah,
itu semuanya sudah ditentukan sebelumnya. Itulah namanya takdir. Hal itu diberitahukan kepada kamu agar kamu tidak berduka cita terhadap persoalan yang menimpamu. Jadi kita itu harus iman terhadap takdir. Mulai dalam ayat lain, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidaklah ditimpakan kepada kami kecuali apa yang sudah ditetapkan kepada kami. Jadi kita ini hanya sekedar menjalani. Nah bahasa ini sirpuan andilan nahinan. Adak-adak saunari. Panginon ni badan nahinan, tahun badan saunari. Mula mula bahasa di tahun. Itulah takdir. Maka na ahad beda ni kada dok kadar. Kada itu ketentuan. Setelah ketentuan itu berlaku, itulah yang disebut dengan kadar. Bapak Muhammadiyah dan Ibunda Aisyah, jangan pernah menyesali diri. Kita yakin apa yang diberikan Allah itulah yang terbaik untuk kita. Ulang adong penyesalan di diri tak. Adong de karang-karang dong. Yula aku seru dito, aku seru di karang-karang. Sugari lang ako ng sumoni, sumonol lang. Iba manggambarna. Padahal Allah menjelaskan, wa asa an taqruhu say'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu say'a wa huwa sarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh kamu benci. Indah goyak ruamu ni Allah. Indah tarimo. Tai iman na cocok na tuo, ang bahasa Itan. Tai sebaliknya jok ruamu. Sonang kumanarimo na marbahagia, itulah yang terburuk bagi kamu. Wallahu ya'lamu, Allah mengetahui, wa antum la ta'lamun, sedangkan kamu tidak mengetahui. Makanya selalulah kita berbaik sangka kepada Allah. Ini masalah takdir. Takdir. Selalulah kita berbaik sangka kepada Allah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak diberikan tanggung jawab, tidak diberikan beban, tidak diberikan suatu persoalan, tidak diberikan cobaan, tidak diberikan problem, melainkan berdasarkan kemampuan kita. Jadi sudah naik persoalan-persoalan itu adalah berdasarkan menurut Allah karena kita itu mampu menerimanya. Bahasa Al-Quran la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani di luar kemampuan kita, di luar batas kemampuan kita. Rasulullah bersabda, ada 3 orang Allah tidak menerima ibadah yang wajib dan ibadah yang sunnah. 1, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. 2, menyebut-nyebut sedekahnya. Yang ketiga, mendustakan takdir. Tidak yakininya. Dalam hadis yang lain dijelaskan, andai kata engkau membelanjakan emas seperti gunung Uhud, saburang Uhud mah, di jalan Allah, tidak akan diterima amalanmu sehingga engkau beriman kepada takdir. Dan engkau tahu bahwa bencana yang menimpamu dan apa yang membuatmu salah bukan untuk menimpakan bencana kepadamu. Andai kata engkau mati tidak seperti ini, maka engkau akan masuk neraka. Maksudnya persoalan-persoalan yang kita hadapi, ujian-ujian yang kita hadapi, semuanya itu menjadikan kita untuk masuk surga. Dengan catatan kita itu harus menjalaninya dengan sabar. Karena sabar itu adalah menghapuskan dosa kita. Sabar itu adalah menambah pahala kita. Sabar itu adalah mengangkat derajat kita. Dia onok tapi mah modun kok inatan aras. Modong.
Sotik na nama berat. Nyambang na namin na orang petong tude. Nikmat kau. So kira gugur pahala berikutnya bid'ah dalam agama. Medokon bid'ah sesuatu yang baru diciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Merumpami itu. Rasulullah bersabda, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak termasuk agama kami, maka dia itu akan tertolak. Hadis Bukhari Muslim. Jadi bahan pekarang-karang ibadahi anggo na ibain-bain do ni katukangan do anggo ini do contoh nasion nabi itu adalah akan tertolak, Berikutnya penggugur para berikutnya sotik naik melanggar perintah Allah secara sembunyi-sembunyi. Dalam hadis Nabi menjelaskan, benar-benar akan kuberitahukan ning Nabi tentang orang-orang dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa beberapa kebaikan seperti gunung Tihama yang berwarna putih. Lalu Allah menjadikan kebaikan itu seperti debu yang berhamburan. Bahat doyo bani kebaikan, tapi kebaikan ini hampa sudah hambur. Sauban berkata, "Masapai sahabat Nabi, wahai Rasul, sebutkanlah sifat-sifat mereka kepada kami dan jelaskanlah kepada kami agar kami tidak termasuk di antara mereka yang sedang kami tidak mengetahuinya." Maka Nabi menjelaskan, Nabi bersabda, "Sungguh mereka itu juga saudara dan dari jenismu. Mereka sholat malam seperti yang kamu kerjakan. Hanya saja mereka adalah orang-orang apabila berada sendirian dengan hal-hal yang diharamkan Allah, maka mereka melanggarnya." Berikutnya adalah bunuh diri. Bunuh diri pun termasuk adalah penggugur pahala. Dalam hadis dijelaskan, Rasulullah bersabda, siapa yang bunuh diri dengan senjata tajam, maka senjata itu akan ditusuk-tusuknya sendiri dengan tangannya ke perutnya di neraka untuk selama-lamanya. Dan siapa yang bunuh diri dengan racun, maka dia akan meminumnya pula sedikit demi sedikit nanti di neraka untuk selama-lamanya. Dan siapa yang bunuh diri dengan menjatuhkan dirinya dari gunung, maka ia akan menjatuhkan dirinya dari gunung, maka dia akan menjatuhkan dirinya nanti ke neraka untuk selama-lamanya. Hadis Muslim. Maksudnya seorang doa disor. Misalnya salah laki bunuh diri misalnya, bunuh diri minum racun, misalnya nanti di neraka ini saja pakai dunia minum racun. Berikutnya penggugur pahala berikutnya adalah mendatangi dukun dan peramal. Nabi menjelaskan dalam hadisnya, orang yang mendatangi dukun dan sejenisnya, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Dalam hadis yang lain, barang siapa yang mendatangi para peramal lalu bertanya tentang sesuatu kepadanya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Hadis Muslim nomor 223. Berikutnya, penggugur pahala berikutnya, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sangat saja bahat pesolatta olbung nama mukoon nasuduti. Zakat ni babahat, infak ni babahat, membaca Al-Quran siang malam. Sebulan bisa tamat 2 kali, sholat sunat lengkap-lengkip. Tapi kalau kita durhaka kepada orang tua kita, semuanya itu akan terhapus, semuanya itu akan terdelete. Makanya ridhonya Allah, ridhonya orang tua, murkanya Allah, murkanya orang tua. Murkanya Allah, murkanya orang. Ridhonya Allah, ridhonya orang tua, murkanya Allah, murkanya. Ntar balik dulu konon. Anda lepas jauh dah, dah banyak unda boleh. Ridhonya Allah, ridhonya orang tua, murkanya Allah, murkanya
Mukanya orang tua, mukanya Allah. Iya. Ridhonya Allah, ridhonya orang tua. Murkanya Allah, murkanya orang tua. Bisa. Jadi di tahun kesuksesan hari ini adalah berkat doa kedua orang tua kita. Jadi ulang kita baik pintar kulingnya indah. 70% kesuksesan kita adalah doa dari kedua orang tua kita. Dalam hadis Nabi menjelaskan, maukah kamu saya terangkan dosa besar? Pertama, menyekutukan Allah, itu dosa besar. Dua, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, saksi palsu. Hadis Bukhari Muslim. Dalam hadis yang lain ada 3 orang yang tidak masuk surga. Pertama, durhaka kepada kedua orang tua. 2, laki-laki yang tidak ada perasaan cemburu kepada keluarganya. Mayo balobot kalak alak bahasnya anggoya do dia senyum-senyum. Onang masuk surga semua. Baru perempuan yang menyerupai laki-laki atau laki-laki yang menyerupai perempuan. Benang beriwano tuleno. Lagu, tidak perpanjang ini. Berikutnya, penggugur pahala berikutnya adalah berkata dusta. Jadi halak pergabus itu akan gugur pahalanya. Nah, wajatanibu kasirum min wajatanibu qaula zur. Jauhilah perkataan dusta. Abatan kenari alak namumula li margabus. Adong do tipenya lagi, karakternya lagi memulai li margabus. Ingat teman jadi buah kondisia. Adong memulai li ini soalnya cocok ini semua ini ile gue gambaria. Ini dah semua ni nan ni wanai. Baru wallajina la yasaluna zur, dan orang-orang yang tidak memberikan, dan orang-orang yang tidak wallajina la yasaluna zur, dan orang-orang yang wallajina la yasaluna zuro, dan orang yang wallajina la yasaluna zur, dan orang-orang yang memberikan keterangan palsu. Di pengadilan mohon biasa. Berikutnya, sepertinya pada. Penggugur pahala berikutnya istri yang nusus, istri yang durhaka. Angguson nga dong di luar. Ada penelitian semua penelitian deh. Penelitian don di luaran. Ibu ini sholatnya bukan main. Sholatnya on time, sholat sunat pelengkap-lengkip, puasa dan segalanya. Tapi yang paling berat, ketaatan kepada suami. Ang gusto nga, paling berat, na paling berat di nasalin. Na paling berat di. Maka ada ilokon Nabi dalam hadis niya, andai kata ada hakku menyuruh seseorang sujud kepada seseorang, aku perintahkanlah seorang istri sujud kepada suami. Saking penting namanya ketaatan ini. Makanya surganya seorang istri berada pada suaminya, seorang suami surganya berada pada ibunya. Musuh ngarungi, alak na taat na patuh. Nasirahin naman ang tirahin. Penggugur pahala berikutnya adalah gibah. Gibah. Mengecet jalak taruh di ton. Dari tetangga. Wala tajassasu, mula dalam Al-Quran, ulang jalan lagi kesalahan nialak. Kesalahan ini baru jalakan, kelemahan ini baru jalakan, anggualang nakon. Wala yaktub bakdukum bakdo, ulang ko mempergunjingkan atau ulang ko makatai-katai harap. Nah, maka Nabi menjelaskan dalam hadisnya, tahukah kamu gibah? Dokon Nabi itu sahabat.
Para sahabat menjawab, ghibah. Maka sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi bersabda, ghibah adalah engkau membicarakan tentang saudaramu sesuatu yang dia benci. Ada yang bertanya kepada Nabi, wahai Rasul, yang kami bicarakan itu ada padanya. Kami Nabi bicara Nabi kece-kece memang ada menurut Aisyah. Ning sahabat on. Maka jawab Nabi. Bila beliau menjawab, jika apa yang kamu katakan itu betul, memang betul ini parokoni ada manusia ning Nabi, berarti itu namanya menggibah. Dan jika yang kamu katakan itu tidak betul, berarti kamu adalah memfitnah. Hadis Muslim. Jadi mula memang betul mana ini nadi giwahi, betul di sia itu namanya memfitnah. Tengkom yang tidak betul itu namanya memfitnah. Nah, dalam hadis lain itu termasuk adalah alat nabang purut. Dokon Nabi alat nabang purut. Dalam hadis lain sangan digan di akhirat anggo pahalo ni solat nia, zakat nia, infak nia, tusur godo inato pada awalnya. Waduh. Tak rupanya dia itu pernah menuduh, pernah menjadi orang lain, pernah menggibah orang lain. Nanti di akhirat alang na dituduh niai, alang na digibah niai, ipindaon ma ditransfer ma kebaikan na itu inatan donan. Waduh. Maabis kebaikan nia. Habis kebaikan nia, ada instruksi muse. Au pernah lewati unjung daun dia ya, di kecil-kecil dia ni, unjung di gibah ya ni. Dengar kalau ni be. Ano may lendio, ang aso ni be ning anak buri muse. Biar nama ndom mano sampon ilen tu siya. Maka dalam hadis nai turi hapin nar dan dia pun dilemparkan ke dalam neraka. Ang pada awal masuk surga doi tai nak kini mah make cetiara. Lima kali dunia, ang mga aso ni mati boltok niya. Itulah beberapa sebab-sebab penggugur pahala. Tentu saja dengan kajian kita ini bisa kita mengevaluasi, bisa mengevaluasi sehingga kita ini amalan-amalan kita itu tetap terjaga, ya, tetap memiliki nilai yang baik. Barangkali ada yang perlu dipertanyakan, kita buka sesi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu saya Ustaz, yang terakhir di antaranya menghapus dosa, amalan segala macam. Hari terakhir Ustaz bilang pada katanya bagi yang mendatangi dukun atau peramal tidak diterima selama 40 hari. Batasnya ada batas 40 hari. Ya. Sementara tadi Ustaz bilang yang durhaka kepada orang tua itu udah nek tempatnya neraka, kan gitu Ustaz. Jadi maksudnya yang ingin dipertanyakan tadi kan ini dukun sama peramal mendatangi. Maksudnya mendatangi ingin mengetahui kan gitu ya. Atau tentang pribadi saya datang kepada dukun. Batas cuma 40 hari ibadah tidak diterima. Berarti lewat 40 hari diterima. Kan gitu Ustaz. Maksudnya itu kan belum berbuat, masih kita mendatangi gitu. Kalau yang Ustaz bilang tadi percaya lagi sama dukun, nah itu kan lebih syirik. Mendurhakai. Jadi maksud saya itu tak, yang 40 hari itu gimana maksudnya bisa terjadi seperti itu 40 hari? Mendatangi dukun atau peramal. Sebelumnya kita ingin bertanya, itu masih mendatangi kan gitu? Kalau bertanya gimana terjadi? Masih dia mendatangi aja. 40 hari aja. Sering banget.
Mencari, maksud, berarti maksud Iya, jadi 40 hari kan ya, tidak terima. Kan yang bahasa tentang sementara yang lain tadi ada neraka yang bunuh diri, yang murtad kan gitu. Maksudnya membandingkan kayak gitu. 40 hari itu kenapa bisa 40 hari itulah? Penyebab akan asbabnya itu ada itu. baik. Jadi kita baca sekali nih hadisnya ya, ya kan hadis itu doang nanti. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendatangi peramal, ang ilo kono mendatangi itu kan baru maksudnya itu gitu. Lalu bertanya tentang sesuatu kepadanya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Hadis Muslim. Bertanya, na aso 40 hari. Kan itu pertanyaannya. Nabi mau nopon nanti itu terbanting Nabi ini. Nabi mau nopon nanti kita sabi ngawotok nang hintay kan. Aduh Ustaz, aduh. Itu Ustaz ini. Demikianlah kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, banyak hal yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz kepada kita semua pada malam hari ini. Semoga kita semua terhindar dari perbuatan-perbuatan yang menjadikan kita gugur pahalanya, insya Allah. Berikutnya pengumuman dari pimpinan Ranting Muhammadiyah kepada Bapak Ketua, kami persilakan. Sumbangan Palestina ibu ini. Sumbangan Palestina ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awak berkisan nabala pengajian tabur itu sada kalimat doa ini. Masih sudah mulai nabi sudah. Nah, lo bisa ini Gustati. Betul mana mulai bisa ni. Oh, mana dapat berkisan berapa kita sebut. Dokter ini aku Ustaz tidak ada punya bisa. Betul benar bisa. Oh, ada pertanyaan. Betul. Ya, tidak. Mudah-mudahan insya Allah betul ulang menyan anu bison sudah kajian telepon Ustaz ulang madong tersangkut di tanah Haniron khususnya di ranting tahun pada umumnya. Amin. Amin. Jadi senari boleh kita menonton YouTube sangat TV di Palestina masih tembakan masih boman saja makannya dari Israel. Jadi ada himbauan pimpinan pusat soal yang bantuan kita muslim. Jadi bagi kita nah ingin membantu silahkan menghubungi pimpinan karena la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibba li nafsi. Nah, kalau betul kita seorang yang beriman anggo nah kalau kita bisa mencintai harta saudara si iman, si agama anak Palestina ini sebagaimana mencintai diri kita sendiri on bantuan doon na yung Panginoon na pula songon mencintai diri sendiri
syukuratan deh sebenarnya ada. Tapi menurut hadis sunnah, betul kita nak beriman. Kalau sore padang walak bukak menyahatang dope iman teh. Bukak menyahatang dope. Mau Nabi kita mencintai saudara tak sebagaimana mencintai diri sendiri. Ya pada mencintai diri sendiri nah pada orang ibe. Kalau ini bertolongan iba, seagama seakidah. Jadi sianon himbauan pimpinan pusat don. Kita nah hadir son, sampai saudara-saudara tanah sempat hadir, kita beritahu bahwa kita organisasi aso mengalihin berupa bantuan untuk saudara-saudara tanah Palestina. Kebetulan jom tadi masuk di tahun martukar senjom na lelengi sanari adong jom presyon na mardalan-dalan kalau mesti bacaan-bacaan nama dalam martukar nah berarti keren masuk itu sanari kan tayo besok ni panginuju tuita nang opere yo kita bisa jadi bagi negara ke lapangan rasokin musi aso mangaleh nakapulay yun yung pagtuwas masing-masing na rin pagtuwas na jadi harapan na tupin urus Jumat pimpinan na maring martuaw jadi na maring ganito ang dali pimarsuan hindi katwa batuat ko tujuk tani masuliti niya tola robe at tutuwas tola Sikandar teh marsuan Sikandar rada so Sikandar kan tungan dalani belit kali tadi merukan ay ma tersomo ni mana ni raku saru pura itu Palestina juga ma arana saudara tato ni si akidah seiman wah jadi merasa prihatin mereka tong kita bantu ma habis Milad. Tanggal 3 nakit milad kita. Tahu tulisan tanggal 3. 11. 29. Sekaligus peresmian panti asuhan nih di Batu Najwa insyaallah tanggal 29 atau di tanggal 19 no? 11. Kalau bulan 11 mau bulan 10 toh lewat 11 betul kan? Tanggal 20 saya dari melewat betul bulan 10 berarti bulan 11 insyaallah. Jadi aso kita wanomatkan pelorta nugget peresmian panti asuhan do dengan nilai di sini. Karena itu ada acara ada istilah tadi gas ya. Ada manggas kareta. Gerakan amal soleh singkatan itu Ustaz. Jadi onma menjadi perhatian kita, mudah-mudahan bisa kita perhatian bersama. Karena onma Nabi sami sampeyon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adapun jumlah pengajian kita pada malam hari ini berjumlah Rp305.000. Alhamdulillah. Sebelum kita mengakhiri pengajian kita malam hari ini, marilah kita bersama-sama berserah diri kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fisabilillah kami berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Galas na yun. Marami. Galas na yun, marami. Ini gimana skip di? Hah? Di mana yang si Ai? Si Ai. Enggak datang sini orang itu. Aduh, cok lontong. Lontong deh cok. Ayo Siti. Maaf dah bang. Lontong. Sangka ada cok lontongnya bang. Lontong ada bang. Kalat kru Siti.